Hai sahabat Elizabeth Ulos, apa kabar hari ini? Hari ini saya memberikan kesaksian tentang hidup saya. Saya Doris Pardede, seorang survivor cancer. Tahun 2018, bulan 9, saya didiagnosa ada tumor di ginjal kiri. Itu di Siantar tepatnya. Lalu Oktober, saya berangkat ke Penang. Di Penang saya didiagnosa kanker ginjal stadium 3 dan harus segera dilakukan operasi karena ginjal kirinya sudah tidak terselamatkan. Oktober saya dioperasi, ginjal kirinya dibuang, ternyata metastase dia ke limpanya dibuang. Ternyata dia metastase juga di pankreas, jadi sebagian pankreasnya dibuang. Setelah itu selama 1 tahun saya rutin berobat, check up, katanya hasilnya clear, 0, 0 ya. Persis 1 tahun kemudian, dari Oktober 2018 ke November 2019, ternyata saya divonis lagi ada tumornya muncul lagi di ginjal sebelah kanan. Jadi dia nggak tahu entah pindah, entah muncul baru, pokoknya ada dia di ginjal kanan. Ginjal kanannya harus segera dioperasi juga. Setelah diskusi dengan dokter di Penang, biayanya sangat besar dan kemungkinan saya harus segera cangkok ginjal dengan kondisi uang yang terbatas. Akhirnya saya pulang nih ke Lagu Putih. Terus ada saudara saya nyaranin saya ke Jakarta. Setidaknya di Jakarta banyak saudara dan saya bisa bertukar pikiran dengan mereka. Jakarta saya berangkat bulan 12, saya pertama sekali ke rumah sakit swasta, rumah sakit MMC. Di sana ketemu dengan salah satu dokter yang memang saya sudah cari-cari, dokter ahli. Dia kepala bedah urologi di RCM. Dia sarankan untuk saya ke RCM aja. Dia kasih masukan-masukan. Terus terakhir setelahnya saya akhirnya pengurusan yang sangat cepat. Saya dirujuk dari PGI Cikini ke RCM. Bulan 12 saya langsung diperiksa terus ternyata katanya kasus saya ini urgent. Akhirnya tim dokter menyepakati bahwa saya harus segera dioperasi dan jadilah operasinya dilakukan tanggal 12 Januari 2020. Puji Tuhan, proses operasinya berjalan sangat lancar. Semua di luar ekspektasi para dokter. Ekspektasi dokter bilang itu akan sangat lama, sangat susah, dan membutuhkan darah yang sangat banyak dan banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Ternyata puji Tuhan, Tuhan hadir dalam operasi itu. Tadinya dokter melihat secara CT scan, dokter melihat ada di 2 tempat yang harus dibuang. Akhirnya ginjalnya nggak dibuang semua, cuma dipotong setengah ya. Ternyata kelihatan ada 4 yang harus segera dibuang untuk menghindari penyebaran ke tempat lain. Dan operasinya berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan, sembuhnya juga lebih cepat dari yang diperkirakan. Itu semua karena mukjizat Tuhan saja. Selama saya di Jakarta itu, saya ketemu lagi dengan banyak teman-teman yang mendukung saya. Waktu di Penang juga saya ketemu ada satu tim gereja yang selalu mendoakan saya selama di Penang. Di Jakarta ini lebih banyak lagi, baik teman saya kuliah paling banyak ya, dari IPB, teman saya SMA, teman saya SMP, teman saya kecil, keluarga, para langganan saya banyak yang datang mendukung saya, yang saya hanya kenal dari Facebook. Mereka datang mendoakan saya, melihat saya sangat bersyukur untuk hal itu. Itu penyemangat bagi saya untuk cepat sehat, cepat semangat. Karena mereka bilang, ayo dong Mama Michael, cepat nih, kita udah gak sabar nih nengok, lihat live, lihat sarung-sarungnya gitu ya. Itu penyemangat tersendiri buat saya.
Eh, dan itu semua semakin mendekatkan saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ternyata selalu menemani saya. Ayat CD saya Mazmur 73 ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dan itu terbukti pada saya. Bahkan saat aku sendiri nggak dekat pada Tuhan, Tuhan tetap memegang tangan kananku. Kadang dikala aku kesesakan, aku mencari Tuhan. Tapi dikala aku senang, aku nggak sakit, aku nggak mencari Tuhan. Tapi Tuhan selalu mencari aku. Itu suatu hal yang luar biasa yang ku alami dalam hidupku. Prediksi dokter, secara kasat mata ke dunia kedokteran, dokter bilang ya ekspektasinya 2,5 tahun lagi lah untuk umurku di dunia ini. Cuman aku percaya kematian itu Tuhan yang atur, hidupku itu Tuhan yang atur, Tuhan yang menciptakan aku, Tuhan yang mencabut nyawaku. Jadi aku gak takut apapun. Aku rutin berobat ke Jakarta. Memang ada pembatasan-pembatasan karena COVID ya, cuman aku percaya Tuhan akan selalu menemaniku dalam setiap waktuku. Ketika waktuku tiba, aku harus berserah kepadanya. Jadi aku gak perlu takut. Yang aku lihat sekarang, aku makin sehat. Teman-teman mungkin bisa lihat aku di YouTube, di Facebook, aku makin rajin joget-joget. Itu berarti karena aku fisikku makin kuat. Memang banyak pembatasan yang harus kulakukan, banyak kegiatan yang gak bisa lagi aku kerjakan. Badanku lemah walaupun aku gemuk gini. Gampang capek, gampang terserang penyakit. Cuman puji Tuhan, kita masih bisa ngobrol kayak gini. Aku masih bisa berkumpul bersama dengan keluargaku, dengan suamiku, dengan 4 anakku yang masih bisa aku lihat tumbuh kembangnya. Anak-anak yang luar biasa. Saudara-saudaraku juga yang selalu mendoakan aku. Pada kesempatan ini aku mengucapkan syukur, berterima kasih bahwa kalian selalu mendukung dan mendoakan aku, para saudaraku, keluargaku, suamiku, anak-anakku, teman-temanku. Terima kasih bahwa kalian selalu mensupport aku, kalian selalu menolong aku dan mendukung apa yang kukerjakan. Termasuk video ini, ada salah satu teman, Inang Gloria dari Bekasi, dari Jemaat Metodis ya, dia bilang aku untuk coba buat video kesaksianmu, makanya aku buat ini. Bagi teman-teman yang mengalami sakit penyakit, penderitaan, walaupun mungkin penderitaannya bukan sakit penyakit, mungkin keluarganya berantakan, mungkin rumah tangganya hancur, mungkin uangnya nggak ada, atau sakit parah, ingat tetap satu hal, bahwa Tuhan selalu setia sebenarnya kepada kita. Mazmur 73 ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu maha dahsyat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan itu benar-benar ada menjaga kita. Shalom.